Selamat malam Bapak Ahmad Padran. Di sini saya Yandi Utagawal akan mengulang kembali untuk pertemuan ke-6, yaitu elastisitas supply. Sebelumnya di pertemuan ke-5 kita membahas tentang elastisitas demand, di mana yang dimaksud elastisitas itu adalah kepekaan atau respon. Di pertemuan ke-5 sudah membahas tentang respon dari pembeli ketika terjadi perubahan harga, dan sekarang untuk penjual atau elastisitas supply. Jadi sama seperti elastisitas demand, pada elastisitas supply itu ada 5 faktor juga yang mempengaruhi, yaitu E sama dengan 0 atau elastisitas supply sama dengan 0, kemudian elastisitas supply lebih kecil dari 1, dan elastisitas supply sama dengan 1, kemudian elastisitas supply atau E sama lebih besar dari 1, dan kemudian E sama dengan tidak terhingga, yaitu responnya itu tidak terhingga. Sebelumnya yang membedakan itu adalah sumbunya, arah sumbu dari elastisitas demand dan elastisitas supply. Kalau elastisitas supply itu arah sumbunya itu dari kanan atas ke kiri bawah, sedangkan kalau elastisitas demand itu berbanding terbalik, yaitu dari kiri atas ke kanan bawah. Baik, saya bahas satu-satu. Dari E sama dengan 0, di mana E sama dengan 0 itu adalah unitary, namanya itu unitary atau normal. Elastisitas normal itu kembali kepada hukum penawaran, kepada kurva penawaran, di mana apabila harga naik, maka penjualan juga akan naik. Kita akan menjual lebih banyak, pembeli akan menjual lebih banyak, karena untuk menguntungkan ketika harga naik. Itu kalau E sama dengan 0 atau elastisitas normal atau unitary. Kemudian yang kedua itu E nya lebih kecil dari 1. E lebih kecil dari 1 itu atau inelastis, itu terjadi perubahan di mana E lebih kecil dari 1, yaitu terjadi perubahan harga yang mendekati barang-barang primer. Yang mendekati barang-barang primer yaitu barang-barang sekunder mengarah ke barang-barang tersier. Jadi responnya itu lebih kecil, responnya hanya kecil, terjadi perubahan yang lebih tinggi. Sama, jadi pembeli aja responnya nggak besar, jadi tidak ada masalah ke penjual untuk E lebih kecil dari 1. Kemudian itu E lebih besar daripada 1, itu perubahan barang-barang yang mendekati barang-barang pokok. Contohnya mungkin barang-barang yang mendekati barang-barang pokok, ya, yang mendekati seperti beras, yang hampir kebutuhan yang sehari-hari, itu responnya penjual itu akan berubah, akan lebih besar, responnya itu lebih besar karena itu mendekati barang pokok. Kemudian E sama dengan tidak terhingga. E sama dengan tidak terhingga itu adalah respon penjual yang besar-besaran, di mana terjadi perubahan harga barang pokok seperti beras dan gula, barang kebutuhan sehari-hari. Itu akan membuat respon yang sangat besar, bahkan sampai demo besar-besaran untuk menurunkan harga atau menormalkan harga itu kembali. Kemudian E sama dengan 0, itu tidak ada sama sekali respon, yaitu terjadi ketika penjualan barang-barang mewah yang mencapai harga miliaran rupiah mungkin. Dari pembeli saja tidak ada respon, apalagi penjual. Dia akan tetap
penjual barang itu tanpa respon, ya hanya biasa saja. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan Pak untuk elastisitas supply. Terima kasih.